Roy Surya dan Tifa untuk yang sidang itu Pak Jokowi sudah menerima surat pemanggilan gitu kan Pak dari kejaksaan. Kita harus menghormati proses hukum yang ada dan mekanisme hukum yang ada. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya miliki. Baik untuk persidangan Roy Surya dan Tifa ya Pak? Ya mestinya seperti itu. Gaslan. Satu kan? Nanti masuk semua. Kita pindah ini ya. Pakai orang Bapak. Nanti masuk semua. Bandung. Ini dari mana? Sampai itu di mana? Kalimantan mana? Silakan pernah ke sana. Dari mana? Dari Jember, Pak. Dari Jember, Pak. Dari Jember. Terima kasih. Dari mana? Dari Jember, Pak. Nanti masuk. Siapa? Wawancara. 1, 2. Kalau terkait sidang Roy Surya dan Tifa untuk yang sidang itu Pak Jokowi sudah menerima surat pemanggilan gitu kan Pak dari kejaksaan. Kita harus menghormati proses hukum yang ada dan mekanisme hukum yang ada. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya miliki. Baik untuk persidangan Roy Surya dan Tifa ya Pak? Ya mestinya seperti itu.
Alhamdulillah, hari ini Selasa 7 Juli 2026 adalah dimulainya babak baru dari hukum Indonesia. Laboratorium hukum di Indonesia dengan menggunakan tata perundang-undangan yang baru, meskipun tadi pertimbangannya tetap menggunakan yang lama, itu sudah kita mulai hari ini. Dan tentu saja sama seperti tadi yang Bang Refli sampaikan, kita yang pertama patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dengan secercah harapannya memberikan kita semangat, memberikan kita asa, memberikan kita niat untuk memperbaiki hukum negeri. Ini hukum bukan untuk saya, bukan untuk Roy Suryo dan tim kuasa hukum Tokham yang hari ini mendampingi saya, tetapi adalah untuk kita semuanya. Juga untuk sahabat-sahabat pejuang kami yang ada di seberang sana, yang ada untuk Bu Dr. Tifa, yang ada untuk Bu Kurnia, yang ada untuk Mas Rustam, dan juga untuk Pak Rizal Fadila. Ini adalah untuk kita semuanya. Yang kedua, kami ingin mengaturkan terima kasih atas kebijakan yang luar biasa, pertimbangan kepada Hakim Tunggal, ya, kalau tidak salah namanya Pak Ketut, ya, kalau tidak salah. Terima kasih, matur suksma Pak Ketut, atas pertimbangannya yang sangat luar biasa. Jadi itu benar-benar sesuai dengan fakta persidangan. Saya nggak perlu mengulangi lagi fakta persidangan yang ada, ya. Dan saya juga mengaturkan terima kasih kepada keluarga saya, ya, istri tercinta, dan juga para kuasa hukum. Di sini ada Mas Refli Harun, ada Mas Abdul Ghafur Sangaji, ada Pak Yasena, ada Bu Soraya, ada Pak Ristan, dan ada semua dalam tim Tokham. Jadi tim Tokham adalah bukan hanya terbatas itu saja. Silahkan untuk teman-teman kuasa hukum yang lain, untuk lawyer yang ingin bergabung, silahkan. Kita bersama-sama ingin menegakkan kebenaran. Dan insya Allah hari ini kita mulai dengan langkah kecil untuk suatu langkah yang lebih besar. Dan tentu saja kepada seluruh media, baik media mainstream maupun media alternatif, YouTuber yang terus membersamai, dan tidak luput, terakhir saya aturkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang diwakili oleh ibu-ibu, mak-mak, dan juga bapak-bapak pejuang yang ada di semua, dan organisasi pemuda yang ada, ya, yang terus membersamai selama ini. Kami tidak akan meninggalkan kalian semua, KNPRI, ARM, Forum Aksi, dan juga yang lain, ya. Kita tetap berjuang bersama. Jadi nanti, ya, pertimbangannya adalah nanti teknis akan disampaikan oleh Mas Refli, dan jangan lupa, ya, ini kita akan tetap memperjuangkan nanti ketika hari Jumat itu akan ada pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan yang kedua itu ada hari Jumat, dan itu apa isinya nanti akan disampaikan. Dan saya juga ingin sampaikan, hari ini kita menyelesaikan pra-peradilan di Jakarta Selatan. Kita juga akan mengikuti nanti perkara pokok itu di Jakarta Timur. Tapi kemarin kita mengajukan gugatan, ya, PMH itu apa sih? Perbuatan melawan hukum di Jakarta Utara terhadap seorang namanya Lecumanan. Ya, itu sudah kita daftarkan dan muncul reknya adalah nomor 457/B/per yang APDT yang ada di Jakarta Utara. Kenapa? Karena dia telah melakukan penyelundupan pasal, dan pasal itu ternyata tidak digunakan. Nanti detailnya mungkin Mas Gafur akan sampaikan. Dan meskipun tadi hakim sekali lagi menggunakan KUHP lama dan baru, tapi dalam suatu KUHP baru, maka itu namanya apa? Namanya dioplos. Ya, pasti oplos. Dioplos. Oplos dan kolaborasi. Gitu ya. Oke, kita dengarkan dulu, ya. Karena putusannya seperti ini, ya, oplos. Maka saya pakai gas oplos. Silakan, Mas Refli. Makasih, ya. Mas Roy. Agak mirip. Terima kasih Mas Roy sudah menyampaikan sesuatu hal. Nah, saya ingin memberikan penghargaan kepada rekan lawyer yang lain, Bu Soraya, yang juga menjadi bagian dari tim kami, tim Tokham, ya, tim Mas Roy. Silakan Bu Soraya menyampaikan sesuatu yang mungkin ingin disampaikan. Ladies first. Silakan. Tengah, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita buktikan bahwa salah satu dari hakim tunggal kita yang menyelenggarakan proses persidangan Prapit ini betul-betul bijaksana, betul-betul menempatkan kebenaran, keadilan di negeri kita ini. Dan ini bukan untuk Pak Roy dan yang lain, tapi untuk seluruh anak negeri, anak bangsa yang merasa diintimidasi, yang merasa hak-haknya dilanggar. Kita buktikan hari ini kemenangan perjuangan itu masih hidup dan masih menyala di negeri ini. Untuk sementara, untuk selanjutnya saya serahkan kepada tim lawyer kita yang lain. Bang Erha. Selanjutnya Bang Erha. Oke. Saya ingin memberikan kesempatan kepada rekan lawyer yang lain, yaitu Ristan. Bang Ristan, mantap.
Mundur lagi, Puji Tuhan, puji syukur hari ini ternyata keadilan itu masih ada di negara kita. Ya. Jadi acara pra peradilan selama 7 hari kita sudah berjalan dengan lancar. Pertama-tama kita mengucapkan kepada Hakim Tunggal yang melakukan pekerjaannya begitu baik dan lancar, dan ternyata keadilan itu masih ada hingga hari ini. Mudah-mudahan di perkara berikutnya, perkara pokok dan lainnya, ini berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan kita. Ini masih perjuangan kita masih terus, ya, masih panjang. Nah, itu kita doain aja, semoga kedepannya lebih bagus dan lebih bagus. Amin. Amin. Saya mau sebenarnya memberikan kesempatan kepada ada tim lain, Pak Yasena, tapi Pak Yasena nggak di tempat ya. Oke, ya sudah. Saya berikan kesempatan pada Abdul Ghafur. Ya, Mas Roy dan rekan-rekan media yang saya hormati, alhamdulillah putusan pra peradilan hari ini telah menjawab harapan publik bahwa penegakan hukum dalam perkara kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, dan sekaligus menjawab kebohongan yang selama ini diglorifikasikan oleh pihak sebelah, oleh kubu sebelah, bahwa ternyata adalah perintah penangkapan, penahanan, penggeledahan itu tidak sah secara hukum sehingga patut untuk dinyatakan batal demi hukum. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah ini adalah kemenangan penegakan hukum. Bukan kemenangan Mas Roy, bukan juga kemenangan kami kuasa hukum. Tetapi kemenangan penegakan hukum karena perkara Mas Roy ini menjadi laboratorium hukum baru. Karena kita masuk dalam rezim KUH pidana baru, KUHP pidana baru, sehingga apa yang kemudian kita titipkan lewat perkara ini kemudian bisa menjadi pembelajaran supaya penegakan hukum ke depan harus dilakukan secara proper, due process of law, dan tentu harus mengedepankan prinsip hak asasi manusia. Nah, apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dengan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan itu sesuatu yang sebenarnya kita melihat dari awal adalah sesuatu yang hanya untuk memenuhi kepentingan dari kubu sebelah. Karena jauh sebelum penangkapan penahanan itu dilakukan, ada satu organisasi advokat, kita sebut saja Pradi Bersatu, yang sudah menekan Polda Metro Jaya sehingga harus dilakukan penangkapan dan penahanan. Dan penangkapan dan penahanan itu justru oleh Polda Metro Jaya tidak dilakukan dengan dasar yuridis yang kuat, argumentasi hukum yang kuat, tetapi hanya karena adanya tekanan politik, adanya pressure dari kelompok-kelompok yang tidak berkepentingan dengan penegakan hukum ini, tetapi kemudian itu diakomodir. Ini sesuatu yang sangat kita sayangkan. Dan hari ini telah ditunjukkan kepada publik Indonesia bahwa dua lembaga penegak hukum, yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak melakukan penahanan. Dan hari ini yang kedua adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk pokok perkara pra peradilan, penangkapan, penahanan, dan penggeledahan, ternyata juga permohonan kami dikabulkan, artinya dinyatakan tidak sah. Kemudian yang ketiga, nanti penjelasannya akan lebih akurat dari Bang Refli. Yang ketiga adalah hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 kami sudah akan memulai lagi pra peradilan yang baru untuk menguji pasal 32 Undang-Undang ITE yang menurut kami itu adalah pasal penyeludupan, pasal entertain yang tidak diperkuat dengan bukti-bukti permulaan yang cukup, sehingga nanti kita buktikan dalam pra peradilan apakah dasar penetapan tersangka menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE diperkuat dengan bukti atau tidak, atau jangan-jangan hanya sekedar pasal entertain karena pelapornya adalah Pak Joko Widodo untuk pasal 32 dan pasal 35. Mungkin itu dari saya, Bang Refli. Jakarta Utara. Ya, dan yang terakhir adalah ada gugatan perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata yang diajukan oleh prinsipal kami, salah satu pejuang yang hari ini terus tegar dan punya komitmen sesuai dengan komitmennya Bu Tifa, tidak akan melakukan restoratif justice dengan Pak Joko Widodo dan tidak mengakui kesalahan atau plea bargain dalam KUHP baru, yaitu sudah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum kepada seorang pendukung Pak Joko Widodo, pelapor dalam perkara ini, yaitu Lechmanan. Dan perkara tersebut sudah terregistrasi dalam perkara perdata, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan akan segera keluar jadwal persidangannya. Kenapa kami melakukan itu dan kenapa dimohonkan oleh Mas Roy? Karena adanya peristiwa bahwa
pelapor yang dulunya melaporkan pasal 160, yaitu Mas Roy dituduh melakukan kegaduhan publik, kemudian juga melakukan ujaran kebencian pasal 8 ayat 2 Undang-Undang ITE, ternyata berdasarkan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum dalam perkara yang menghasut, dalam perkara Bu Tifa dan perkaranya Mas Roy itu ternyata dibuang pasalnya oleh jaksa penuntut umum, sehingga kami ingin menguji bahwa ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelapor sehingga harus melakukan ganti rugi terhadap penggugat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.